Sri Mulyani Indrawati, lahir 26 Agustus 1962, adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Di bidang perekonomian, ada banyak pencapaian kinerja yang ditorehkan Sri Mulyani, terutama ketika berada di dalam pemerintahan. Pada tahun 2002, Sri Mulyani dipilih sebagai Eksekutif Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF sebagai wakil atas 12 negara di Asia Tenggara. Sri Mulyani juga pernah mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani juga masuk ke dalam jajaran 100 wanita berpengaruh di dunia tahun 2022 versi majalah Forbes. Terdapat nilai-nilai berakhlak dari sosok Sri Mulyani, yaitu sebagai berikut. Salah satu nilai dari berakhlak adalah berorientasi pelayanan. Pada tahun 2022 kemarin, Indonesia berhasil menyukseskan event G20 yang merepresentasikan sekitar 80% ekonomi global. Suksesnya acara ini tak lepas dari peran Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia memberikan banyak manfaat strategis. Selain itu, ada juga manfaat langsung seperti peningkatan kunjungan pariwisata ke Indonesia, penghidupan sektor hospitality, peningkatan konsumsi domestik, pemberdayaan UMKM, dan penyerapan tenaga kerja. Nilai selanjutnya dari berakhlak adalah akuntabel. Sri Mulyani Indrawati merupakan karakter yang akuntabel karena rekam jejaknya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola ekonomi yang transparan. Ia menunjukkan integritas dan kejujuran dalam memerangi korupsi serta memperkuat tata kelola di sektor keuangan. Sri Mulyani juga menunjukkan akuntabilitas publik dengan berdialog dengan publik dan media, memberikan penjelasan kebijakan keuangan pemerintah, dan memberikan laporan keuangan serta menjawab pertanyaan di sidang parlemen. Kompeten. Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Beliau sempat menjadi Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia dan menjadi satu-satunya wanita yang memegang posisi tinggi di perusahaan. Banyak penghargaan yang telah beliau dapatkan, salah satunya pada tahun 2014. Majalah Forbes menempatkannya di antara 50 wanita paling kuat di dunia. Selain itu, beliau juga untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik se-Asia Pasifik dari Finance Asia di tahun 2019. Harmonis. Sebagai seorang pemimpin yang baik di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memiliki sifat sportif dan suportif. Sportif berarti jujur dan menghargai orang lain. Hal tersebut berkaitan dengan suportif yang berarti selalu memberi dukungan pada orang lain. Sifat tersebut dibuktikan Sri Mulyani Indrawati dengan memberi surat kepada seluruh staf Kementerian Keuangan yang berisikan, kalian harus mentransformasikan diri kalian terlebih dahulu dan menjadi role model di unit kalian. Baru kemudian kalian dapat menginspirasi perubahan. Bagaimana kalian bisa mengharapkan perubahan tanpa mengubah diri kalian terlebih dahulu? Sri Mulyani Indrawati adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Namun, setelah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani rela mundur dari jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan rela melepas gaji besarnya di Bank Dunia. Hal ini sebagai bentuk loyalitasnya yang diwujudkan dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini juga bertujuan untuk membantu Presiden Joko Widodo dalam membenahi perekonomian Indonesia. 6. Adaptif. Hal ini dibuktikan oleh Sri Mulyani di mana di masa pandemi, Sri Mulyani dinobatkan menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia Timur Pasifik oleh majalah Global Market pada tahun 2020. Menteri Keuangan menyebut gelar ini menjadi bentuk keseriusannya menghadapi pandemi COVID-19. Ini adalah penghargaan kedua yang diraih Sri Mulyani dari majalah Global Market yang memberikan penghargaan yang sama pada tahun 2018 sebelumnya. Ini membuktikan walaupun adanya COVID-19 yang menyerang tidak menjadi alasan untuk mempengaruhi kinerja beliau. Sri Mulyani dinilai memberikan kebijakan yang tepat. Beliau menyebutkan dalam pengelolaan keuangan negara, tools atau instrumen APBN haruslah adaptif. Hal ini tergambar melalui perubahan APBN yang dilakukan untuk membantu masyarakat menangani dampak pandemi COVID-19. Penghargaan ini bisa menjadi penyemangat ke depan karena tantangan Indonesia yang masih berat.
Saat ini Indonesia sedang dalam tahap memacu proses transformasi ekonomi ke energi yang lebih bersih. Dan terkait dengan hal tersebut, Indonesia mengundang peran serta dan investasi Jepang dalam supply chain pasokan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sri Mulyani melakukan serangkaian kegiatan pertemuan dengan Jepang. Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mendiskusikan dan menyampaikan harapan peningkatan kerjasama dengan Jepang di bidang pembangunan infrastruktur, khususnya melalui green financing. Indonesia dan Jepang sepakat bahwa ke depannya fokus kerjasama kedua negara terkait dengan isu-isu mekanisme transisi energi, perubahan iklim, dan pendanaan berkelanjutan. Ini merupakan wujud konkret dari nilai kolaboratif.